Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Putri Mentari. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang objek pendidikan. Pengertian objek pendidikan terbagi dua bagian, yaitu objek dan pendidikan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia atau KUBI, bahwa pengertian objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan, sasaran. Kemudian pengertian pendidikan dikutip dari GBHN tahun 1973 disebutkan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Dari uraian di atas, maka pengertian objek pendidikan adalah orang yang menjadi pokok pembicaraan untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Seperti itu, teman-teman. Objek pendidikan berdasarkan Al-Quran. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 170 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqq. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum fa'aminu khairan lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahu maulanal azim. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul atau Muhammad itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian. Maka berimanlah kalian, itulah yang bagi kalian. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tafsiran ayat sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, yang diseru oleh Allah di sini untuk beriman ialah seluruh manusia, bukan hanya orang Arab. Sebagaimana pandangan sebagian sarjana yang tidak bisa melepaskan subjektivitas. Kemudian, qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Tuhan kalian. Rasul itu adalah Nabi kita, Muhammad. Rasul artinya utusan, yaitu utusan Tuhan. Maksudnya Nabi Muhammad sengaja diutus Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada seluruh umat manusia. Rasul yang diutus membawa Al-Haq ayat 1, yaitu kebenaran sejati yang tidak mungkin diragukan sedikit pun, yakni Al-Quran, yang berisi ajaran-ajaran Islam. Mematuhi ajaran-ajaran itu menjamin keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kebenaran sejati atau Al-Quran yang berisi ajaran-ajaran Islam itu datang dari Tuhanmu, ya Muhammad. Tuhanmu adalah Allah. Jadi Al-Quran itu bersumber dari Allah, bukan dari yang lain, bukan karangan Nabi Muhammad atau selainnya. Oleh karena itu Nabi Muhammad pasti mempercayainya, menjalankannya, dan mendakwahkannya. Dengan demikian perlu pula mengimaninya dan menjalankannya. Selanjutnya, fa'aminu khairan lakum, maka berimanlah kalian, itulah yang lebih baik bagi kalian. Lebih baik itu tidak berarti yang diperbandingkan dengan antonimnya.
yaitu bahwa kafir itu baik sementara iman itu lebih baik maksudnya baik yang tidak ada bandingannya, khair lawannya adalah syarr yang berarti tidak baik. Jadi beriman itulah yang baik, sedangkan kafir itu tidak baik. Kata dibaca mansub karena dalam ayat itu ada kalimat yang tersembunyi, yaitu fa'aminu dalam kurung yakun al-iman khairan lakum. Berimanlah, iman itu lebih baik bagi kalian. Selanjutnya yaitu wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah. Allah tidak rugi bila manusia seluruhnya ingkar kepadanya, karena dia memiliki semuanya dan tidak butuh apa-apa. Yang rugi justru manusia, sebab dengan kekafiran itu kehidupan manusia di alam menjadi rusak. Hal itu dikarenakan bahwa manusia tidak memperoleh manfaat dari perintah-perintahnya lantaran tidak mengerjakan dan menderita akibat yang merugikan lantaran melanggar larangan-larangannya. Di samping itu, di akhirat mereka masuk neraka. Selanjutnya, wa kanallahu aliman hakima. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah mengetahui siapa yang iman dan yang kafir. Bila dia diimbali yang beriman dan dia hukumnya yang ingkar. Itulah yang bijaksana. Nilai-nilai pendidikan. 1. Objek dakwah pendidikan Islam ialah seluruh umat manusia. Dakwah pendidikan Islam harus sampai kepada seluruh umat manusia. 2. Menjadi orang beriman berarti menjadi orang baik, itulah yang menguntungkan sementara itu. Menjadi orang ingkar atau kafir justru merugikan diri sendiri. Yang ketiga, Allah tidak rusak ketuhanannya. Bila semua manusia di alam ini ingkar kepadanya, justru manusia itu sendiri yang rugi. Implementasi nilai-nilai pendidikan. Seluruh manusia sebagai objek dakwah dilaksanakan melalui pendekatan yang sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka. Teknisnya dapat dilaksanakan dengan seluruh metode sesuai situasi. Dalam surat Al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun sidadulan yansunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahu maulanal azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga